Nah, jemaah sekalian, jadi sebenarnya permasalahan musik ini sudah sering dibahas. Cuma di kesempatan ini saya ingin mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk langsung melihat kepada dua buah kitab yang kita siapkan, dan dua buah kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Karena di negeri kita katanya banyak pengikut mazhab Syafi'i, sengaja di kesempatan ini saya mencoba untuk menghadirkan dua kitab yang ditulis oleh salah seorang imam besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ulama besar yang luas ilmunya khususnya dalam fikih madhab Syafi'i. Kitab yang pertama berjudul Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Kitab ini berisi khusus tentang penjelasan dosa-dosa besar. Jadi ini luar biasa, salah satu kitab yang menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Ada ratusan dosa besar yang beliau sebutkan dalam buku ini. Nah, di antara yang beliau sebutkan, halaman berikutnya, atau di halaman ini, di halaman 168. Beliau mengatakan, Al-kabiratu as-sadisatu was-sabi'atu was-thaminatu wat-tasi'atu wal-arba'un wal-khamsun wal-hadiyatu wal-khamsun ba'dal arba'imi'ati. Dosa besar yang ke-446 sampai 451. Berarti ada 6. 446 sampai 451. Apa saja itu? Dorbu watarin. Pertama, bermain alat musik yang dipetik. Bermain alat musik yang dipetik. Ini keahlian antum dulu ya. Gitar dan semisalnya. Wastima'uhu, yang kedua mendengarkannya. Jadi dua-duanya dosa besar kata beliau. Wazamrun bimizmarin, yang kedua bermain alat musik tiup, seruling dan semisalnya. Wastima'uhu, yang keempat, yang ketiga tadi meniup seruling, yang keempat mendengarkannya. Jadi bukan hanya yang main, yang mendengarkan, yang menikmati juga berdosa. Wa darbu biqubatin, yang kelima bermain alat musik tabuh, drum, rebana dan semisalnya. Tetapi ada sebuah hadis menjelaskan tentang rebana yang diperkecualikan, yaitu rebana murni dan dimainkan pada hari raya atau walimatul urs, resepsi pernikahan. Ini pengecualian. Yang keenam, wastima'uhu, mendengarkan tabuhan rebana tersebut atau drum. Jadi ini kata beliau dosa besar 446 sampai 451. Kemudian beliau menyebutkan dalil seperti yang biasa kita sampaikan di masa ini. Jadi para ulama mazhab Syafi'i juga berdalil dengan ayat ini. Surat Luqman ayat ke-6. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu.
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa berdasarkan ilmu, dan mereka menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan mereka. Ulaika lahum adzabum muhin. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Di sini beliau menyebutkan fassara Ibnu Abbasin wal Hasan radhiyallahu anhum lahwal hadits bil malahi. Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Basri, semoga Allah meridhai mereka, menafsirkan yang dimaksud dengan ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al-malahi, semua alat-alat yang melalaikan, termasuk di dalamnya alat-alat musik. Wasayati bayanuha, dan akan datang nanti penjelasan yang lebih detail. Wa qala ta'ala, juga beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan hasunglah mereka wahai setan dengan suaramu siapa yang engkau mampu untuk menyesatkan mereka. Fassara Mujahid bil ghina wal mazamir. Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menafsirkan yang dimaksud dengan suara setan adalah nyanyian dan alat-alat musik. Jadi jemaah sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dari madhab Syafi'i, berdalil dengan dua ayat ini untuk menjelaskan tentang haramnya musik, bahkan termasuk dosa besar. Nah, di sini juga ada pelajaran. Di ayat yang pertama, Allah menyebutkan ucapan yang sia-sia, termasuk musik dan nyanyian, itu liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Begitu pula di ayat yang kedua, setan mempergunakan suaranya yang bermakna nyanyian dan musik untuk menyesatkan manusia. Maka ungkapan musik itu pintu maksiat berdasarkan dua ayat yang mulia ini. Jadi itu bukan semata-mata pernyataan seorang sahabat kita Uki Kautsar ya. Itu berasal dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada kita bahwa musik itu menyesatkan dari jalan Allah dan termasuk cara setan untuk menyesatkan manusia. Iya. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya, di halaman 169, Imam Ibnu Hajar juga berdalil dengan hadis yang masyhur. Hadis tentang haramnya musik. Diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu fi ummati qaumun yastahilluna al-hira. Akan ada pada umatku satu kaum yang menghalalkan zina. Wal harira, dan sutra, yaitu bagi laki-laki hukumnya haram. Wal khamra, dan khamar. Wal ma'azif, alat-alat musik. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah juga berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan bahwa musik itu merupakan dosa besar. Beliau di sini mengatakan, hadza sarihun zahirun fi tahrimi jami'i alatil lahwi al-mutrabah. Di dalam hadis ini terdapat keterangan jelas dan tegas, keterangan yang sangat tegas dan jelas tentang pengharaman semua alat yang melalaikan yang biasa ditepuk atau biasa ditabuh. Kemudian beliau menyebutkan bahkan ada ijma'. Wa qad haqqa syaikhan annahu la khilafa fi tahrimil mizmar al-iraqi wa ma yudrabu bihi minal autar. Asy-syaikhan, dua orang syekh, telah menghikayatkan adanya ijma'. Dua orang syekh yang dimaksud adalah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Jadi dalam buku-buku mazhab Syafi'i, kalau disebutkan Asy-syaikhan itu bukan Bukhari Muslim. Kalau buku-buku ulama ahli hadis, kebanyakan kalau disebut Asy-syaikhan, dua orang syekh, maksudnya adalah Bukhari dan Muslim.
Tapi kalau dalam buku-buku Syafi'i, yang dimaksud dengan asy-syaikhan, dua orang syekh adalah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Karena dua orang ulama ini yang paling luas pengetahuannya tentang madhab Syafi'i. Maka kata beliau, dua orang syekh ini telah menukil annahu la khilafa fi tahrimil mizmar al-Iraqi. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam pengharaman seruling wa ma yudrabu bihi minal autar, dan alat yang dipukul, begitu pula yang dipetik. Alat-alat musik yang dipukul dan alat musik yang dipetik. Ya. Kemudian di halaman 172 berikutnya, akhi. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah menyebutkan ini sebagai renungan bagi para pengikut madhab Syafi'i secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sebuah pembahasan penting dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'iz zamr. Dan sungguh telah diketahui tanpa keraguan bahwa Imam Syafi'i, semoga Allah meridhai, beliau berpendapat haramnya seluruh bentuk alat musik. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat haramnya seluruh bentuk alat musik. Jadi ini penukilan dari madhab Syafi'i. Satu kitab lagi jamaah sekalian untuk melengkapi faidah kita. Insyaallah. Kitab yang berikutnya, akhi. Kita berjudul Kafra'a an Muharramatil Lahwi was Sama'. Hukmul Islam fil Ghina wal Musiqi wasyatranj. Juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, imam besar dari mazhab Syafi'i. Berikutnya, beliau menyebutkan di dalam kitab ini di halaman 74 sebuah hadis. Inna ibna Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sami'a mizmaran. Sesungguhnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mendengarkan seruling ditiup. Fawa'ada usbu'aihi fi udhunaihi, maka beliau segera meletakkan dua jarinya ke dua telinganya. Wa na'a 'anit tariq, dan beliau menjauh dari jalan. Wa qala li, lalu beliau berkata kepadaku, yaitu kepada Nafi, ya Nafi, hal tasma'u syai'an, wahai Nafi, apakah engkau masih mendengarkan suara musik itu? Qultula, aku jawab tidak. Farafa usbu'aihi an udhunai, barulah beliau melepaskan dua jarinya dari dua telinganya. Wa qala, lalu beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasana'a mithla dhalik. Aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengarkan suara musik di tengah perjalanan, maka beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi. Jadi ini subhanallah luar biasa jemaah sekalian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita di perjalanan misalkan tidak sengaja mendengarkan ada musik, termasuk sunnah beliau kita menutup telinga. Termasuk sunnah beliau kita menutup telinga. Dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mempraktikkan apa yang telah beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga hadis yang digunakan oleh Imam Ibnu Hajar untuk menjelaskan tentang haramnya musik. Mendengarkannya pun hukumnya haram, apalagi yang memainkannya. Kalau tidak sengaja kita mendengarkan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya, untuk menutup telinga atau menjauhi sumber suara. Ini yang dilakukan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa alat musik sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak seperti kata sebagian orang, musik belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi nggak mungkin dikatakan haram. Nah, hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan alat musik itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bicara efek melalaikan, maka kita pasti yakin musik zaman sekarang jauh lebih melalaikan daripada musik zaman dulu. Ya. Begitu Arif. Ya. Jadi walaupun sekarang muncul berbagai macam jenis musik, ya dulu mungkin nggak ada gitar elektrik, ya, maka justru gitar elektrik lebih melalaikan dibandingkan gitar zaman dahulu. Ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 77. Nah, di sini beliau juga menukilkan adanya ijma'. Fadhal akhi. Qala ar-Rafi'i fil Aziz wan Nawawi fil Rawdah. Imam Ar-Rafi'i di dalam Al-Aziz dan An-Nawawi dalam Ar-Rawdah. Lagi-lagi beliau menukil dari dua orang syekhan, dua orang ulama besar di madhab Syafi'i. Al-mizmar al-Iraqi wa ma yudrabu bihi ma'al autar haramun bila khilafin. Seruling Irak dan yang dipukul, alat musik yang ditabuh bersama dengan alat musik yang dipetik, ya, gitar dan sejenisnya, haramun bila khilafin. Hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi ini menunjukkan kepada kita ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat akan haramnya musik. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, sesungguhnya penukilan dari para ulama 4 madhab, khususnya dalam madhab Syafi'i, sampai pada kesepakatan ulama akan haramnya musik. Jadi nggak bisa kita mengatakan musik itu haram kalau dilakukan sambil berbuat maksiat, karena musik itu sendiri sudah termasuk perbuatan maksiat. Dan juga memang betul, dia akan membuka maksiat-maksiat yang lain. Dia adalah pintu untuk membuka perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Karena jemaah sekalian, ketika seseorang berbuat maksiat, itu adalah penyebab imannya menjadi lemah. Imannya menjadi lemah. Dan faktor terbesar yang menjerumuskan manusia dalam dosa itu adalah lemahnya keimanan. Karena lemahnya keimanan. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan dan berkurang karena kita melakukan perbuatan dosa. Jadi dengan sebab kita melakukan dosa, maka iman kita berkurang. Oleh sebab itu, setiap perbuatan dosa sebenarnya akan menjerumuskan kepada dosa yang lain. Setiap perbuatan dosa akan menjerumuskan kepada dosa yang lain. Tapi khusus nyanyian dan musik ini pengaruhnya lebih dahsyat. Imam atau sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'u al-baqalah. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Sebagaimana air dapat menumbuhkan tanaman. Lihat bagaimana para sahabat memahami pengaruh nyanyian terhadap hati manusia. Merusak hati sampai pada tingkat yang paling parah, yaitu kemunafikan. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan,
alat-alat musik itu adalah khamrun nufus, khamarnya jiwa, yang pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar di dalam gelas. Padahal jemaah sekalian, khamar di dalam gelas, kata Rasulullah SAW, itu adalah ummul khaba'ith, induknya perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi para ulama melihat dalil-dalil menunjukkan, dan fakta juga berbicara, musik itu seperti khamar yang lebih berbahaya pengaruhnya daripada khamar yang bisa diminum. Ini luar biasa. Dapat membuat orang itu terbuai, fly dan sebagainya. Mungkin Uki bisa merasakan dahulu ya, bagaimana terjerumus dalam berbagai macam hal yang buruk karena lagu-lagu musik dan nyanyian. Di kesempatan yang lain, beliau rahimahullah juga mengatakan, nyanyian itu adalah ruqyatuz zina, mantra perzinahan. Jadi sangat betul apa yang Uki pernah sampaikan, musik itu adalah pintu yang membuka perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Namun sekali lagi, musik itu sendiri sudah termasuk perbuatan dosa. Jadi nggak bisa seseorang beralasan, yang penting saya tetap sholat, saya tetap puasa, saya tetap zakat, saya tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Musik itu sendiri sudah termasuk perbuatan dosa. Kalaupun ada orang yang dia tetap menjalankan ketaatan dengan dia bermusik, maka itu bisa dihitung dengan jari. Dan itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Yang bisa dijadikan patokan hukum itu kalau dia terjadi banyak. Sebagaimana dikatakan para ulama, al-hukmu alal ghalib. Hukum itu sesuai dengan apa yang terjadi mayoritasnya. Iya. Barangkali seperti itu, akhi, sedikit penjelasan dari anak. Langsung dari kitab-kitab para ulama, biar kita melihat langsung, ini bukan sekedar ceramah para ustadz, tapi ini dari para ulama terdahulu, bahkan dinukil adanya ijma'. Mungkin antum ada yang mau disampaikan lagi, akhi, atau pertanyaan dan lain-lain. Udah kurang jelas apa lagi ya Ustadz. Jadi benar yang tadi seperti Ustadz bilang, itu juga tentang pintu dari maksiat itu ya. Jadi kenapa dulu berbicara seperti itu, karena pernah ngerasain gini Ustadz, giliran kita main, misalnya contohnya ya, main di sebuah klub malam. Subhanallah. Di klub malam, kita tahu di Jakarta banyak, di Indonesia tuh banyak sekali klub malam yang menjual khamar. Subhanallah. Gitu. Ketika mereka mengundang artis, otomatis billboardnya ya artisnya itu. Betul. Padahal intinya mereka sedang berjualan khamar. Iya. Tapi kita dijadikan kedok. Iya. Otomatis kan kita kan yang jadi pintunya tuh kita gitu. Iya. Nah, yang saya ketahui memang banyak musisi itu memang muslim, Ustadz. Ya, saya ngerasa sebagai sesama orang muslim, saya justru ngebela kalian jangan sampai terjun ke dalam situ. Jangan Masya mau Allah. kamu menjadi yang ngedagangin khamar buat orang lain. Betul. Karena keuntungannya buat mereka yang menjual khamar di dunia. Kalian sebagai musisi harusnya lebih wise dalam, kalaupun mereka masih pengen bermain musik, yang masalah khamar itu tinggalin itu aja dulu deh gitu. Karena itu udah sangat clear gitu kalau yang itu mah gitu. Dulu jadi, juga Anda sendiri bertahap. Jadi maksudnya nggak main dulu di klub malam karena dikit-dikit insya Allah bisa full gitu Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman musisi juga, kemarin ada yang beberapa yang nanya gitu. Tapi mereka menanyakannya seperti ini Ustaz, itu kalaupun saya meninggalkan musik, apakah benar saya ini harus menjadi gembel gitu, yang dulu-dulunya dibakar? Apakah saya dulu pernah ngasih makan istri anak pakai uang dari musik, sekarang saya mau berubah. Nah, itu gimana mobil saya, rumah saya, apakah semuanya harus diserahin sampai saya jadi gembel dan mulai dari nol? Jadi itu yang bikin mereka untuk, aduh gimana ya ini gitu. Apakah Islam mengajarkan bahwa orang yang hijrah itu harus jadi gembel dulu dari nol? Gitu? Baik. Perlu saya ingatkan, ketika seseorang kembali kepada Allah,
meninggalkan kehidupan lamanya yang mengandung dosa kepada Allah, maka tidak mungkin Allah meninggalkannya. Bukankah yang memberikan rezeki kepada kita selama ini tatkala kita bergelimang dosa adalah Allah? Apakah mungkin ketika kita taat kepadanya lalu dia tidak lagi memberikan rezeki kepada kita? Ya. Bahkan Allah sudah menulis rezeki kita 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nggak ada perubahan sebenarnya. Ya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk Ya. sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ya. Termasuk rezeki kita sudah Allah tulis. Jadi ini yang harus kita hadirkan dalam hati kita pertama sekali tatkala kita berhijrah, keyakinan kepada takdir Allah, keyakinan kepada Allah yang Maha memberikan rezeki, yang tidak akan menyia-nyiakan kita, yang akan menolong hambanya yang bertakwa. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah berikan jalan keluar. Ini berlaku untuk semua masalah kita. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Apakah kita masih ragu dengan janji Allah? Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang kedua juga saya ingatkan, andai kita ditimpa kesulitan ekonomi, maka itu adalah ujian. Ya. Harus sabar menghadapi. Kalau kita disuruh memilih, pilih sengsara di dunia atau sengsara di akhirat? Tentu kita lebih bagus sengsara di dunia sementara ini saja. Dan itu bagian dari ujian yang mesti kita hadapi. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji? Maka mungkin saja ada kesulitan ekonomi sebagai bagian dari ujian keimanan kita. Sabar, tidak lama. Kalau kita betul-betul jujur kepada Allah, ikhlas meninggalkan maksiat karena Allah, ujian itu tidak akan selamanya. Allah akan berikan jalan keluar. Jadi harus dihadapi dengan kesabaran, ya akhi. Ini perlu disampaikan kepada kawan-kawan yang mau hijrah untuk kuat, sabar, dan lebih menghadirkan kenikmatan di akhirat daripada kenikmatan sementara di dunia ini. Ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan hukum harta yang kita kumpulkan semasa sebelum hijrah. Masa jahiliyah. Semasa kita belum tahu bahwa sumber harta kita itu haram. Para ulama menjelaskan, harta haram itu ada dua macam. Yang pertama, hak orang. Nah, kalau itu hak orang, mesti dikembalikan. Ya mungkin mencuri atau korupsi dan lain-lain. Ini mesti dikembalikan. Kalau korupsi dikembalikan ke negara. Kalau orang itu sudah nggak ada, ahli warisnya pun nggak ada, maka kita sedekahkan harta itu dengan niat untuk orang tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harta haram, tapi nggak ada orang yang berhak. Ya, contohnya penghasilan dari musik termasuk juga riba dan lain-lain. Nah, harta seperti ini, para ulama mengatakan, jika kita dapatkan dulu belum mengetahui hukumnya, maka dia hukumnya halal untuk kita nikmati sekarang. Kenapa? Karena ada ayat, yaitu di surat Al-Baqarah, ayat 275. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti melakukan riba. Ini sebenarnya ayat awalnya berbicara tentang riba. Tapi maknanya umum. Para ulama menjelaskan, makna ayat ini mencakup semua harta haram yang semisal dengan riba. Yaitu, nggak ada orang yang punya hak padanya. Nggak perlu kita kembalikan, seperti harta curian tadi. Maka kata Allah, falahu ma salaf. Baginya apa yang sudah berlalu. Jadi, itu insya Allah Ta'ala tidak mengapa halal baginya untuk menikmatinya. Namun jangan dia ulangi lagi. Jangan dia ulangi lagi perbuatan tersebut.
Walaupun sebagian ulama juga menasihatkan, andai kita punya penghasilan lain, kemudian harta yang kita dapatkan dari yang haram itu kita berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau kita butuh, kita fakir, maka tidak mengapa kita gunakan harta tersebut, karena Allah mengatakan falahuma salaf. Baginya yang telah lalu. apa yang telah berlalu, yang maksudnya dia belum mengetahui itu hukumnya haram, maka tidak haram baginya, dimaafkan oleh Allah. Bukan tidak haram, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuan. Sebagaimana juga firman Allah tentang doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah tanpa sengaja. Kan kita tidak tahu, itu bukan kesengajaan. Ketika kita sudah tahu lalu kita melakukan yang haram itu, maka hasilnya haram. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan para musisi bertobat, maka dia tidak boleh kemudian menjual alat-alat musiknya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga hasilnya, harganya. Jadi nggak boleh itu dijual. Ya, solusinya bagaimana? Bisa dirubah menjadi benda lain. Ya, misalkan gitar antum rubah jadi meja atau apa tempat untuk potong cabai dan bawang, tidak masalah. Ya, dirubah menjadi benda lain. Wallahu alam, seperti itu, akhi. Masya Allah, dah cukup jelas kayaknya Ustadz ya. Jadi apa ya? Mungkin yang saya rasain sama waktu sebelum keluar juga sambil mencari, tapi kalau semuanya sudah terjawab, udah tinggal berdoa aja, udah nggak bisa apa-apa. Itu yang sangat penting sekali, berdoa. Apalagi terkait dengan musik ini berat, karena memang nikmat, enak mendengarkan musik itu. Bermain musik apalagi, antum merasakan sendiri kan. Jadi meninggalkannya berat. Maka kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Jadi mesti berdoa, mesti banyak berdoa. Sama memang berat itu adalah yang kedua yang ana rasain. Memang musik dari zaman dulu ke zaman sekarang perubahannya, kita bisa lihat arah sekarang kemana arahnya gitu ya, dari mulai aplikasi segala macam. Jadi memang kadang-kadang yang kepikiran sama kita, gimana ya generasi saya 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa, mungkin fitnahnya bisa jadi lebih besar lagi gitu. Jadi ya mungkin mengingatkan diri sendiri juga sambil kita ngingatin anak-anak, karena sempat ada komentar atau ada orang yang ngomong apa dosanya seorang guru yang mengajarkan anak kecil bermusik gitu ya. Ya itu kan kadang-kadang anak pikir iya apa salahnya, tapi ada ternyata musisi yang waktu kecilnya belajar sama guru tapi udah gedenya jadi musisi misalnya metal, akhirnya bunuh diri juga gitu kan. Jadi kayak melihara singa gitu maksudnya, udah jadi besar gitu. Jadi ya itu gitu, kadang-kadang kita terlena dengan anak kecil mah mungkin nggak apa-apalah, mungkin dengerin musik dulu aja, ada musik anak-anak, tapi lama-kelamaan dia terbawa jadi terbiasa sampai akhirnya jadi. Justru anak kecil itu sangat berbahaya tatkala kita membiarkan mereka berbuat dosa, ya. Karena seperti kata para ulama, mengajari anak di waktu kecil seperti kita mengukir di atas batu. Jadi mengukir di atas batu itu terlihat sulit, namun kalau sudah terukir susah dihapus. Sedangkan kalau orang sudah besar, seperti kita mengukir di atas air, kelihatannya mudah, tapi mudah juga terhapus. Jadi justru sejak kecil harus ditanamkan nilai-nilai ketakwaan, harus diajarkan mana yang halal untuk dilakukan dan mana yang haram untuk dijauhi. Tidak boleh. Dan kalau ada yang bertanya apa dosanya mengajarkan musik, justru yang ngajari lebih besar dosanya. Karena setiap orang yang bermusik itu melakukan dosa itu, dosa mengalir kepadanya. Ini bahaya. Nah, termasuk juga para musisi yang bermain musik kemudian menjadi idola, diikuti oleh orang, maka dia bukan hanya dapat dosanya sendiri, dia menanggung dosa orang yang mengikutinya. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini juga Uki punya kesempatan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang dulu mengikuti jalan beliau atau bermain musik karena
Iya. tertarik dengan idolanya. Nah ini berbahaya sekali. Jadi jariah asalnya. 1 juta orang bermain musik karena kita, maka 1 juta orang itu berdosa, dosanya mengalir kepada kita. Ya. Wa man da'a ila dolalatin kana lahu minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosanya Porsi. dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, makanya penting khususnya bagi para musisi untuk mengingatkan orang-orang yang dulu pernah dia sesatkan. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini termasuk kesempatan bagi antum untuk menjelaskan kepada para penggemar bahwa dulu itu salah. Nah. Yang penting sudah diingatkan, mereka mau dengar, alhamdulillah. Kalau tidak, mudah-mudahan antum sudah tidak berdosa lagi. Iya. Insya Allah. Iya. Sama banyak yang suka nge-DM lewat sosmed, mereka minta tolong tanyakan gimana caranya supaya mereka bisa istiqomah, nggak mendengarkan musik lagi, karena kebanyakan dari mereka tuh pada nanya gini, Ustadz, saya ngedengerin tapi tiba-tiba mungkin ke mall jadi ingat lagi, pulang-pulang jadi ya gitulah, jadi dia balik lagi gitu. Ya, ini juga penting karena faktanya banyak orang yang sudah berhijrah akhirnya kembali lagi. Maka faktor utama supaya istiqomah adalah menguatkan tauhid. Ya. Ini faktor utamanya. Karena tauhid itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan pertolongan Allah. Ya, terutama seperti yang antum ceritakan tadi. Tatkala kita kembali terdengar musik tanpa kita sengaja, ya kan? Nah, saat-saat seperti ini kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Dan lihat bagaimana cobaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Itu luar biasa. Nabi Yusuf, seorang anak muda belum punya istri, digoda oleh seorang wanita cantik jelita. Luar biasa. Pintu-pintu jendela sudah ditutup oleh wanita tersebut. Wanita itu bukan lagi menggoda, bahkan memaksa. Tanpa malu-malu lagi mengajak dengan terang-terangan untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, perhatikan kisahnya, Allah sebutkan di surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Wanita itu berkeinginan kepada Yusuf, dan Yusuf hampir saja punya keinginan pun terhadapnya. Kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya, kalaulah Allah tidak menolong beliau. Ini luar biasa. Kemudian Allah jelaskan kepada kita apa sebabnya Nabi Yusuf alaihissalam ditolong dalam kondisi yang sangat genting tersebut. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan perbuatan buruk dan keji tersebut dari Yusuf karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Yang ikhlas itu artinya apa? Yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan niatnya hanya karena Allah, yaitu dia jauhi syirik besar dan syirik kecil. Itu artinya orang yang ikhlas. Tauhid. Ini kunci utama supaya istiqamah tauhid. Dan agar tauhid kita kuat bagaimana? Belajar, menuntut ilmu. Maka ilmu yang paling penting didalami setelah berhijrah adalah ilmu tentang tauhid. Ini nomor 1. Yang kedua, banyak berdoa. Jangankan kita jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pun di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jadi ini penting, harus banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongannya. Kemudian yang ketiga, mesti ada usaha. Iya, harus. Seperti yang kita jelaskan tadi, bagaimana Ibnu Umar ketika mendengarkan seruling. Iya. Beliau berusaha menutup telinga, menjauhi. Jadi jangan kita coba-coba mendekati perbuatan yang keji tersebut, harus ada usaha untuk menjauhinya. Dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami. Jadi faktor kita diberikan hidayah oleh Allah juga karena kesungguhan kita. Wa may yatasabbar yusabbirullah.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Kemudian yang keempat, agar kita tetap istiqamah, selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Ingat, setelah mati ada pertanggungjawaban. Setelah mati, kita akan memanen perbuatan kita. Ini harus selalu dihadirkan dalam hati kita. Sehingga ketika kita dihadapkan pada perbuatan dosa, ini akan membantu kita untuk segera bertobat. Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Kemudian yang kelima, akhi, supaya kita tetap istiqamah, jadikan teman bergaul kita, teman baik kita, orang-orang soleh. Jadi harus dibatasi pertemanan dengan orang-orang yang masih suka maksiat tersebut. Berteman boleh, tapi jangan dijadikan teman dekat. Teman dekat. Ya. Dan bukan berarti tidak dijadikan teman dekat lalu kita biarkan mereka begitu saja, tidak. Kita tetap berusaha memberi nasihat kepada mereka. Dan itu bukti cinta yang sebenarnya. Tapi untuk dijadikan teman dekat, teman curhat, teman bergaul, itu nggak boleh lagi. Jadikan teman bergaul kita, teman dekat kita, orang-orang saleh, para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Barangkali jemaah sekalian, ini 5 ya, yang semoga bisa membantu kita istiqamah setelah berhijrah. Wallahu a'lam.